Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, qauluhu, perkataan Buraidah bin Al-Husayb, walakin haddatsana Ibnu Abbas, tetapi Ibnu Abbas menyampaikan hadis kepada kami. Huwa Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'a lahu faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk Ibnu Abbas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas memahami agama dan ajarkan kepadanya penafsiran terhadap Al-Quran. Fakana kadzalik. Lalu yang terjadi sebagaimana didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata bit-Taifi sanata 68. Ibnu Abbas meninggal di Taif pada tahun 68. Qala al-musannif rahimahullah, penulis Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, semoga Allah merahmatinya, berkata, wa fihi 'umqu 'ilmi salaf. Pada hadis ini terdapat faedah, yaitu kedalaman ilmu salaf. Liqaulihi, berdasarkan perkataan Buraidah bin Al-Husayb, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah melakukan kebaikan orang yang berhenti kepada apa yang telah dia dengar. Walakin kada wa kada, tetapi demikian dan demikian. Fa'ulima anna al-hadits al-awwala la yukhalifu ats-tsani. Sehingga diketahui bahwa hadis yang pertama tidak bertentangan dengan hadis yang kedua. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat 'alayya al-umam. Umat-umat ditampakkan kepadaku. Wa fi Tirmidzi wan Nasa'i min riwayati Abthar bin Al-Qasim an Husain bin Abdurrahman. Pada Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i dari riwayat Abthar bin Al-Qasim dari Husain bin Abdurrahman, anna dzalika kana lailatal Isra', bahwasannya itu terjadi pada malam Isra'. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala berkata, fa in kana dzalika mahfudha, jika itu terhafalkan, kana fihi quwwatun liman dhahaba ila ta'addudil isra',
padanya terdapat kekuatan, wallahu a'lam, kekuatan dalil untuk yang berpendapat berbilangnya al-Isra wa annahu waqa'a bil Madinati aidha, dan bahwasanya al-Isra juga terjadi di Al-Madinah. Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, qultu, saya katakan, wa fi hadza nazar, hal ini perlu diteliti. Qauluhu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahab, aku melihat Nabi dan bersama dengannya ar-rahab, alladhi fi sahih Muslim ar-ruhayb bitasghiri la ghair, yang ada pada sahih Muslim ar-ruhayb dengan mentasghirkan rahab, bukan yang lain. Wahumul jama'atu dunal asyarah, qalahun Nawawi. Ar-rahab adalah sejumlah orang kurang dari 10, dikatakan oleh An-Nawawi. Qauluhu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, aku melihat Nabi dan bersama dengannya satu orang laki-laki dan dua orang laki-laki. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan Nabi tidak bersama dengannya seorang pun. Fihi ar-raddu ala man ihtajja bil kathrah, pada sabda Nabi ini terdapat faedah bantahan untuk orang yang berhujjah akan kebenaran sesuatu karena melihat banyaknya yang mengikutinya atau yang berpendapat dengannya. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh rufi'a li sawadun 'azim, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sejumlah orang yang sangat banyak. Al-muradu bihi huna asy-syakhsu alladhi yura min ba'id, yang dimaksud sawadun 'azim pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh rufi'a li sawadun 'azim, adalah orang yang dilihat dari jauh. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhanantu annahum ummati, aku menyangka bahwa mereka umatku. Li'anna al-ashkhasa allati tura fil ufuqi la yudraku minha illa surah, karena orang-orang yang dilihat di ufuk tidak diketahui darinya kecuali gambaran. Fi sahih Muslimin, pada sahih Muslim, walakin inzur ilal ufuk, tetapi lihatlah ke ufuk. Walam yadhkuruhul musannif, penulis kitab Tauhid rahimahullah tidak menyebutkannya. Fala'allahu saqata minal asli alladhi naqala al-haditha minhu, maka bisa jadi terlewatkan dari asal yang penulis menukil hadis darinya. Wallahu a'lam. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqila li hadza Musa wa qaumuh, maka dikatakan kepadaku, ini adalah Musa bersama kaumnya, yaitu Musa bin Imran, Kalimir Rahman, yang diajak oleh yang maha memberikan rahmat, yaitu Allah,
berbicara, wa qaumuhu, kaum Musa adalah atba'uhu ala dinihi min Bani Israel, orang-orang yang mengikuti Musa yang berada di atas agamanya dari Bani Israel. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa nadhartu fa idza sawadun 'azim, lalu aku melihat, lalu tiba-tiba terlihat sejumlah orang yang sangat banyak. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu, wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab, dan bersama mereka 70,000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ai litahqiqihimut tauhid, yaitu karena mereka melaksanakan tauhid dengan sebenarnya. Wa fi riwayat Ibnu Fudail, di riwayat Ibnu Fudail, wa yadkhulul jannata min haula'i min ummatika 70,000, akan masuk surga dari mereka ini, dari umatmu, 70,000 orang. Wa fi hadithi Abi Hurairah fi sahihaini annahum, pada hadis Abu Hurairah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasannya orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamari lailatal badr, wajah-wajah mereka bersinar sebagaimana bersinarnya bulan di malam purnama. Warawal Imam Ahmad wal Baihaqi fi hadithi Abi Hurairah, Imam Ahmad dan Al-Baihaqi meriwayatkan pada hadis Abu Hurairah, fastazadtu rabbi fazadani ma'a kulli 1,070,000. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku meminta tambahan dari Rabbku, lalu Rabbku menambahkan, bersama setiap 1,000 orang 70,000 orang. Qala al-hafidhu wa sanaduhu jayyid. Al-hafidh mengatakan sanad hadis ini bagus. Qauluhu, perkataan Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, thumma nahada ay qama, kemudian nahada yaitu qama berdiri, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Qauluhu, perkataan Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, fa khadan nasu fi ulaik, lalu orang-orang pun saling membahas dan saling berselisih siapa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70,000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Hadza min al-'am alladhi urida bihi al-khusus, ini termasuk sesuatu yang umum yang dikehendaki dengannya khusus. Ay jumlatul hadirin, yaitu yang dimaksud manusia adalah sejumlah orang-orang yang ada. Khada bil kha'i wad daddil mu'jamataini, wa fi hadha ibahatul munadharati wal mubahathati fi nususis syar'i ala wajhil istifadati wa bayanil haqq. Pada perkataan Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu terdapat faedah bolehnya berdiskusi, saling diskusi dan saling membahas nas-nas syariat
dengan tujuan untuk mengambil faedah dan menjelaskan kebenaran. Wa fihi, padanya terdapat faedah umqu ilmi salaf, kedalaman ilmu salaf, lima'rifatihim annahum lam yanalu dzalika illa bi'amal, karena mereka mengetahui bahwa mereka tidak mendapatkan hal itu kecuali dengan amalan. Wa fihi, dan pada hadis ini terdapat faedah hirsuhum 'alal khairi, kesungguhan salaf untuk mendapatkan kebaikan. Dzakarahul musannif, faedah ini disebutkan oleh penulis kitab Tauhid rahimahullahu taala. Qauluhu, perkataan Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, humul ladina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Hakadha thabata fis sahihain, demikianlah yang ada pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa huwa kadzalika fi hadits Ibnu Mas'ud, dan ia demikian juga pada hadis Ibni Mas'ud, fi Musnad Ahmad, pada Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Wa fi riwayatin li Muslimin la yarqun, pada riwayat di Sahih Muslim, la yarqun, mereka tidak meruqyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, berkata, hadhihi ziyadatu wahmun minar rawi, tambahan ini adalah kesalahpahaman dari yang meriwayatkan hadis, yaitu tambahan la yarqun, mereka tidak meruqyah. Lam yaqulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yarqun, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan mereka tidak meruqyah. Wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qad su'ila 'anil ruqa, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan beliau betul-betul ditanya tentang ruqyah. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu, siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia memberikan manfaat kepada saudaranya. Wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun syirka, tidak masalah melakukan ruqyah selama bukan kesyirikan. Qala wa aidan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, demikian juga, faqad raqa Jibrilun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabah, dikarenakan Jibril betul-betul meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah para sahabat beliau. Qal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wal farqu bainar raqi wal mustarqi, perbedaan antara yang meruqyah dan yang meminta ruqyah, annal mustarqi sa'ilun musta'tin multafitun ila ghairillahi biqalbihi warraqi muhsin, sesungguhnya orang yang meminta diruqyah, meminta dan memohon agar diberi dan menolehkan dirinya kepada selain Allah dengan hatinya, sementara orang yang meruqyah melakukan kebaikan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, wa innamal muradu, sesungguhnya yang dimaksudkan adalah
wasfus sab'ina alfan bitamamit tawakkul. Mensifati 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab dengan kesempurnaan bertawakal. Fala yas'aluna ghairahum an yarqiyahum wa la yakwiyahum. Mereka tidak meminta kepada selain mereka untuk meruqyah mereka dan tidak meminta kepada mereka untuk melakukan kai, pengobatan terhadap mereka dengan kai. Wa kadza qala Ibnul Qayyim, demikianlah yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yaktawun, ay la yas'aluna ghairahum an yakwiyahum. Wala yaktawun, yaitu mereka tidak meminta kepada selain mereka untuk melakukan pengobatan kai terhadap mereka. Kama la yas'aluna ghairahum an yarqiyahum, sebagaimana mereka tidak meminta kepada selain mereka untuk meruqyah mereka. Istislaman lil qada, karena tunduk sepenuh hati kepada ketetapan Allah. Wa taladzudzan bil bala, dan karena menjadikan diri merasakan kelezatan karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, qultu, saya katakan, wa dhahiru anna qawlahu la yaktawun, zahirnya bahwa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaktawun a'ammu min an yas'alu dzalik, lebih umum daripada mereka meminta hal itu. Au yuf'ala bihim dzalika bi ikhtiyarihim, atau itu dilakukan terhadap mereka karena mereka memilih hal itu. Ammal kayyu fi nafsihi fajaiz, adapun kai itu sendiri maka boleh dilakukan. Kama fis sahihi an Jabir bin Abdullah, sebagaimana pada sahih dari Jabir bin Abdullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Ubay bin Ka'b tabiban, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang tabib kepada Ubay bin Ka'ab. Faqata'a lahu 'irqan, lalu tabib itu memutus irq Jabir bin Abdullah wa kawahu, dan melakukan kai terhadapnya. Wa fi sahih al-Bukhari, pada sahih al-Bukhari, an Anas annahu kuwiya min dhatil junub, dari Anas bahwasanya dia dikai dari Dhatul Junub. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayy, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Wa rawa Tirmidzi wa ghairuhu an Anas anna an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kawa As'ad bin Zurarah min asy-Syaukah. Tirmidzi meriwayatkan dan selainnya meriwayatkan hadis dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkai As'ad bin Zurarah karena duri. Kelihatannya karena As'ad bin Zurarah tertusuk duri kelihatannya. Wallahu a'lam. Wa fi sahih al-Bukhari 'an Ibnu Abbas marfu'a, pada Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas secara marfu', asy-syifa'u fi thalath, obat itu pada 3 hal. Syurbatu asalin, pertama meminum madu. Wa syurtatu mihjamin, kedua melakukan hijamah. Wa kayyatu nar,
Dan yang ketiga, mengkai dengan api. Wa ana anha 'anil kai, dan saya melarang kai. Wa fi lafdhin, di suatu lafaz, wa ma uhibbu an aktawiya, aku tidak suka dikai. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ibnul Qayyim semoga Allah merahmatinya berkata, qad tadammanat ahadithul kayyi arba'ata anwa'. Hadis-hadis tentang kai betul-betul mengandung 4 perkara. Pertama, Nabi melakukan kai. Watsani, kedua, adamu mahabbatih, Nabi tidak menyukai kai. Watsalis, ketiga, as-sana'u ala man tarakah, memuji orang yang meninggalkan kai. Warrabi', an-nahyu anhu, keempat, melarang kai. Wala ta'aruda bainaha bihamdillah, dan tidak ada pertentangan di antara 4 hal ini dengan memuji Allah. Fa inna fi'lahu lahu yadullu ala jawazih, karena sesungguhnya perbuatan Nabi melakukan kai menunjukkan bolehnya melakukan kai. Wa adama mahabbatihi la yadullu ala al-man'i minhu, sesungguhnya Nabi tidak mencintai kai tidak menunjukkan melarang kai. Wa amma as-sana'u ala tarikihi fayadullu ala anna tarkahu awla wa afdal. Adapun memuji orang yang meninggalkan kai, maka menunjukkan bahwasanya meninggalkannya lebih pantas dan lebih utama. Wa amma an-nahyu fa ala sabilil ikhtiyari wal karahah. Adapun larangan dari kai, maka dengan jalan memilih dan membenci. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yatatayyarun, ay la yatasha'amuna bit-tuyuri wa nahwiha. Wala yatatayyarun, yaitu mereka tidak berputus asa karena burung-burung dan karena selainnya. Wa sayati insyaallahu ta'ala bayanu tiyarah, dan akan datang insyaallah penjelasan tentang tiyarah. Wa ma yata'allaqu biha fi babiha, dan apa yang terkait dengannya pada babnya. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Dzakara al-asl al-jami' alladhi tafarra'at anhu hadhihi al-af'alu wal khisalu, wa huwa at-tawakkulu 'ala Allah wa sidqul iltija'i ilayhi wal i'timadu bil qalbi 'alayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asal yang mengumpulkan, yang bercabang darinya perbuatan dan tingkah laku ini, yaitu pokok perbuatan adalah hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang muncul dari perbuatan ini apa yang disebutkan di dalam hadis, yaitu tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta untuk dikai, dan tidak berputus asa karena burung dan karena selainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pokok yang mengumpulkan, yang bercabang darinya perbuatan-perbuatan ini dan tingkah laku ini, yaitu bertawakal kepada Allah, kejujuran, berlindung kepadanya, dan menyandarkan hati kepadanya. Alladhi huwa nihayatu tahqiqit tauhidi, yang mana
bertawakal hanya kepada Allah adalah puncaknya pelaksanaan tauhid, alladhi yuthmiru kulla maqamin syarif, yang membuahkan semua kedudukan yang sangat mulia, minal mahabbati wal raja'i wal khawfi wal ridha bihi rabban wa ilahan wal ridha biqada'ih, yaitu mencintai Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, ridha kepada Allah sebagai Rabb dan sebagai sesembahan, dan ridha kepada takdir Allah, qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.